Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita bergabung di Zoom online kami. Seperti biasa, Jumat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di tahun yang baru ini, kita sehati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami menaikkan ucapan syukur kami saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru daripadamu. Kami tahu ini semua campur tangan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, cinta kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Saat pagi hari yang indah ini Tuhan, di hari yang baru ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, tubuh jiwa roh kami. Biar kami terus berjalan bersama Engkau. Kami tidak melepaskan genggaman-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau terus berinisiatif memegang tangan kami. Engkau terus menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk berkat-berkat jasmani. Terlebih berkat-berkat ilahi yang Kau terus beri buat kami. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Kami mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan. Tuhan ampuni kami, rindu kami boleh hidup dalam perkenan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini kembali kami meminta kepadamu, pimpin ibadah Zoom kami Tuhan. Biar apa yang kami bekerjakan itu tentang Kau, bukan tentang kami Tuhan Yesus. Biar ini bukan rutinitas kami, tapi kami rindu belajar melayani Engkau. Kami rindu Tuhan Yesus, belajar menikmati Tuhan Yesus, berkat-berkat daripadamu, firman yang Kau berikan daripadamu, pengetahuan yang Kau berikan daripadamu Tuhan. Biar Engkau saja yang berikan kami pengertian hikmat daripadamu, hingga kami boleh terus mengecap, kami boleh terus menikmati, terlebih kami boleh berdampak buat banyak orang. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai lebih heran lagi, pakai menjadi alat-Mu untuk memperkatakan setiap firman-Mu, kebenaran-kebenaran ilahi itu boleh Tuhan Yesus disampaikan hamba-Mu, teman-teman kami yang bergabung saat pagi hari ini, baik nanti melalui rekaman YouTube, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pembelajaran kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kita masuk ke bagian ke-7. Pembahasan kita masa lajang dan pacaran yang termasuk dalam bagian tema besar kita membangun keluarga Kristen. Kita sudah lihat tema besar ini kita awali dengan parenting dan bagian kedua masa lajang dan pacaran. Pembahasan masa lajang sudah kita lihat 6 sesi di tahun kemarin, memasuki tahun baru ini kita melihat isu pacaran. Sekali lagi, menjadi doa kita bersama, pembelajaran kita tentang tema ini kiranya berguna bagi setiap pemuda-pemudi junior yang sedang berpacaran. Pembahasan kita dapat juga berguna bagi kita orang tua, senior, pimpinan rohani yang sungguh rindu memberkati, menolong junior kita, anak-anak kita. Posisi Alkitabiah dari berpacaran. Pagi ini kita awali
dengan melihat isu pacaran itu Alkitabiah atau tidak. Apakah posisi Alkitabiah terhadap praktek berpacaran? Ini pertanyaan yang sering muncul terus-menerus dalam sejarah kekristenan karena pertanyaan ini dan pertanyaan sejenis tidak diatur oleh Alkitab, tidak dijelaskan secara gamblang dalam Alkitab. Kita pernah bahas dalam renungan di PD Injil, ibadah raya PD Injil, hal-hal yang serupa dengan isu pacaran itu seperti tato, merokok, atau yang lebih modern, apakah boleh, dosa atau tidak, usaha medis bayi tabung, usaha medis merencanakan jenis kelamin anak, apakah itu Alkitabiah, biblikal atau enggak, atau yang lebih spesifik dan yang terus ada di sepanjang zaman, boleh enggak suami atau istri menceraikan pasangan hidup yang berselingkuh? Isu-isu semacam ini perlu disikapi dengan bijak, arif, penuh hikmat. Mengapa? Karena terlalu mudah, terlalu sederhana, ngegampangin, beri label dosa terhadap isu-isu yang tidak secara gamblang diatur oleh Alkitab. Tindakan tersebut terlalu mudah, sederhana, menggampangkan, itu terbukti mendatangkan banyak kerugian dalam sejarah panjang kekristenan, termasuk dalam isu yang kita bahas, dalam isu kencan atau pacaran. Sempat muncul dalam sejarah gereja kekinian sebuah gerakan radikal nolak kencan bagi pemuda-pemudi Kristen. Gerakan ini dipelopori oleh sebuah buku berjudul I Kiss Dating Goodbye. Atau diterjemahkan, saya mengucapkan berpisah kepada pacaran, karya Joshua Harris. Sebuah buku yang pada masanya sangat populer di kalangan kekristenan evangelical, atau kita kenal di Indonesia itu kalangan Kristen Injili. Dan dalam hal ini, karena buku ini terbit di Amerika Serikat, yang sangat terpengaruh adalah kekristenan Injili di sana. Tentu sedikit banyak masuk ke kita, tetapi tentu relatif jauh berbeda dengan pengaruhnya di Amerika Serikat. Terbit tahun 1997, buku ini mencapai angka penjualan 1,2 juta eksemplar. Jadi bisa kita bayangkan betapa terpecahnya gereja saat itu hanya karena isu pacaran boleh atau enggak. Kita bisa bayangkan setengahnya misalnya 600.000 buku dibaca oleh para pimpinan rohani, gembala sidang. Maka mereka akan mengajarkan jemaatnya
Jemaatnya misalnya 100 orang aja. Sudah berapa banyak orang terpengaruh oleh radikalisme terhadap isu pacaran. Kita bisa perluas dengan contoh-contoh yang sudah saya berikan. Isu tato, isu merokok, isu bayi tabung, rencanakan jenis kelamin anak, isu bolehkah istri menceraikan suami yang berselingkuh. Jika terlalu menggampangkan jawab boleh atau enggak boleh, dosa atau enggak dosa, pasti timbulkan kerugian besar bagi gereja. Karena akan ada perdebatan yang meruncing, perpecahan yang sesungguhnya nggak harus terjadi. Karena ini bukan isu primer. Bahkan nggak diatur oleh Alkitab. Tentu kita mau belajar supaya nggak terulang-terulang lagi. Hal semacam ini. Kita nggak mau menjadi bagian dari masalah-masalah, kerugian-kerugian, perpecahan-perpecahan akibat isu-isu yang nggak secara gamblang diatur oleh Alkitab. Kita melihat lebih lanjut. Pengaruh ketidakseimbangan pemahaman teologis. Buku ini, karya Joshua Harris yang berjudul I Kiss Dating Goodbye, diawali oleh sebuah niat baik. Penulis ingin menghindarkan para pemuda-pemudi Kristen dari penderitaan akibat pacaran. Ia pernah alami penderitaan tersebut, kekecewaan, kesedihan, pahit hati akibat pacaran. Ia nggak mau saudara seimannya alami apa yang ia pernah alami. Karena itulah ia tulis buku ini. Buku yang sekali lagi diawali dengan niat baik. Ditambah, diperkuat oleh keterbebanan penulis melihat budaya pacaran yang terlalu bebas dalam gereja. Ya, dia melihat berapa banyak pemuda-pemudi Kristen yang berhubungan seks sebelum menikah. Dia melihat mereka yang sudah berhubungan seks ternyata harus putus. Itu menimbulkan sakit hati yang luar biasa. Trauma yang luar biasa. Joshua Harris rindu memberkati saudara seimannya dengan menolak pacaran. Ia nggak ingin pemuda-pemudi Kristen jatuh dalam dosa karena pacaran dan menderita lahir batin karena pacaran, karena berkencan. Sekali lagi, niat baik ini menjadi motivasi awal dari si penulis. Tetapi tanpa disadari, penulis punya pemahaman teologis yang gak seimbang. Ini yang kita mau sama-sama belajar daripadanya, supaya kita sebagai orang-orang yang punya pemahaman teologis tertentu, kita yang dibesarkan contohnya di teologi yang menekankan berkat jasmani. Wah, kita harus hati-hati terhadap niat baik kita. Kita yang dibesarkan oleh teologi yang kurang berpusat pada salib. Pusatnya adalah bagaimana aku beribadah, melayani, dapat berkat jasmani. Itu yang mendominasi pemikiran kita. Itu pemahaman teologis kita.
Maka kita perlu banget hati-hati terhadap niat baik kita. Sekali lagi, buku ini diawali oleh sebuah niat yang sangat mulia. Tetapi kita lihat sama-sama pagi hari ini tidak didasari oleh pemahaman teologis yang seimbang, yang tepat. Kita belajar sama-sama. Allah Roh Kudus tolong kita. Niat baik tadi menghasilkan buku ini mempengaruhi banyak orang, dan di antara banyak orang ini lahir gerakan radikal, benar-benar nolak pacaran. Langsung aja tunangan, nggak boleh pacaran di dalam kekristenan. Pacaran dilarang, kencan dianggap dosa, berpacaran dipandang hanya sebagai sumber bencana. Nggak ada sama sekali kebaikan di dalam berkencan. Mereka yang berpacaran dipandang nggak rohani, nggak dewasa. Dipandang sebagai orang-orang yang hidup dalam dosa oleh mereka yang nggak berpacaran. Inilah salah satu akibat terlalu mudah menggampangkan beri label dosa terhadap isu-isu yang nggak diatur oleh Alkitab. Boleh saja kita berkata, tato dosa, merokok dosa. Dasarnya apa? Jelaskan panjang lebar. Sepanjang lebar sedapat kita berikan penjelasan. Kebenaran kemudian kita nyatakan dalam kasih. Cukup kuat kita katakan tato dosa, merokok dosa, cukup kuat. Pacaran itu dosa, apakah cukup kuat? Belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Kita hati-hati jatuh ke dalam dosa ini. Kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan karena itu kamu bebas dari roh-roh dunia. Kok kamu taklukkan dirimu kepada rupa-rupa peraturan? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Seolah-olah kamu masih berada di bawah perbudakan dunia. Jangan jamah ini, kecap itu. Jangan pacaran. Jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Hanya menurut perintah ajaran-ajaran manusia. Ini poinnya. Perintah ajaran-ajaran manusia. Kita tundukkan diri kepada perintah ajaran-ajaran manusia. Nggak boleh pacaran, kita sesungguhnya menghina kematian Kristus. Menghina karya kematian Kristus bagi kita. Peraturan-peraturan tersebut, kalau nampak penuh hikmat, seperti rendahkan diri, siksa diri, nggak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Melarang pemuda-pemudi Kristen berpacaran karena telah mengakibatkan banyak dosa dan banyak penderitaan, sama dengan melarang orang mengendarai mobil atau motor karena telah mengakibatkan banyak kecelakaan lalu lintas. Yang salah itu bukan pacarannya. Seperti yang salah itu bukan mobil atau motornya.
Tetapi yang salah adalah orang yang berpacaran, orang yang mengendarai mobil atau motor. Orangnya lah dibenerin, dipulihkan, direparasi, diperbaiki, didewasakan rohaninya. Saya mau sambung sedikit dengan isu parenting. Dalam sebuah artikel, Albert Mohler menghubungkan buku ini dengan posisi teologis orang tua sang penulis. Joshua Harris merupakan anak dari Greg dan Sono Harris. Mereka berdua, suami istri, adalah orang-orang yang sangat mendukung konsep homeschooling konservatif. Kita bisa bayangkan, kita bawa ke kita Indonesia. Ada orang-orang tua yang begitu takut menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Karena di sana nggak ada pelajaran Kristen, karena di sana nggak ada pergaulan Kristen. Karena itu ia akan sedapat mungkin kalau bisa homeschooling, sekolah di rumah dididik oleh guru-guru Kristen, dididik oleh para pendeta. Atau dimasukkan ke dalam asrama. Kita tahu bersama praktek semacam ini menjadi metode peraturan-peraturan manusia yang pada akhirnya akan sekali lagi datangkan banyak kerugian. Awalnya niat baik, awalnya terlihat sangat baik homeschooling. Nggak usah gaul, nggak usah berteman dengan orang-orang non-Kristen. Benar-benar dididik habis-habisan dari Alkitab. Hari-harinya terus Alkitab dimasukkan ke pikiran. Seperti katak dalam tempurung. Dalam suasana kondisi seperti inilah Joshua Harris dibesarkan, dididik. Ya tadi, karena orang tuanya juga melihat, wow, di dunia ini pergaulan bebas. Anak-anak muda di dunia bermain seks seperti bermain bola. Takut orang tua. Jangan biarkan anak-anak masuk sekolah umum. Homeschooling. Itu metode terbaik. Hal-hal seperti ini terus mengingatkan kita. Wow, ternyata berat jadi orang tua ya. Berat banget. Kalau istilah istri saya, tarik ulur. Ada saat dikerasin, ada saat dilonggarin, dilembutin. Ada saat dibuat peraturan itu sangat ketat, ada saat dibikin longgar peraturan. Jangan terlalu mengikat. Keseimbangan itu, saya pribadi yakin, nggak ada orang tua yang sempurna di dalamnya. Ada yang cenderung untuk kaku, keras, ada yang cenderung terlalu bebas, terlalu longgar. Nggak ada satupun orang tua sempurna dalam hal menyeimbangkan ini. Dalam kasus kita di pagi hari ini, Joshua Harris dibesarkan oleh orang tua yang terlalu ketat. Terlalu ketat. Sulit menyeimbangkan posisi teologis konservatif versus liberal.
Saat terlalu kaku, parenting itu bisa ujung-ujungnya adalah pemberontakan. Terlalu bebas, ujung-ujungnya bisa radikalisme. Contoh satu yang berdasarkan kasus kita, Joshua Harris. Dibesarkan sebagai anak dalam metode-metode yang ketat. Ketemukan gereja-gereja modern juga punya metode yang sama. Kalau pacaran harus lapor ke pemimpin. Disetujui nggak oleh pemimpin ini pacarnya? Aturan-aturan lain yang begitu ketat ingin memastikan bahwa pemuda-pemudi di gerejanya sama sekali nggak berdosa. Dalam kasus Joshua Harris, ia dibesarkan dalam keluarga yang begitu kaku, orang tua yang begitu kaku, begitu ketat. Hasilnya ia sempat nulis buku ini, buku yang membangkitkan semangat legalisme, yang pada akhirnya memandang pacaran itu sebagai dosa, padahal Alkitab nggak secara gamblang menjelaskan itu, memberi label pacaran sebagai dosa, itu kan berarti buatan manusia. Namun saat ini, saat kita lihat medsosnya Joshua Harris, ia bukan hanya telah menceraikan suaminya, istrinya, ia menceraikan istrinya, dan ia sekarang meninggalkan kekristenan, menghasilkan pemberontakan saat dia seperti katak dalam tempurung. Dicekoki terus agama, Alkitab, aturan-aturan Alkitab. Tetapi nggak diizinkan pribadi yang bersangkutan bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Kita memang orang tua takut jika anak kita jatuh dalam dosa akibat pacaran. Tapi terus jaga keseimbangan itu, jaga oleh pertolongan firman dan Roh Kudus, jaga. Allah Roh Kudus tolong kita, firman tolong kita. Memang kita nggak mungkin sempurna, tetapi sedapat mungkin. Jangan sampai pertama anak kita menyesali karena terlalu banyak dosa ia lakukan, karena kita terlalu memberi kebebasan. Tapi kedua juga ingat, jangan sampai dia pada akhirnya punya semangat pemberontak karena kita terlalu neken habis-habisan. Terlalu kaku, keras dalam mendidik anak kita. Ini soal parenting, kita masuk ke bagian selanjutnya. Apa yang dibahas oleh bukunya Joshua Harris, I Kiss Dating Goodbye. Di bab di bab 7 kebiasaan kencan yang tercela, Joshua Harris mendaftarkan 7 kecenderungan negatif yang terkandung di dalam pacaran. Kita lihat secara cepat, berkencan itu membawa kita kepada keintiman, tapi biasanya nggak pada komitmen. Hanya dekat, tapi nggak ada dorongan untuk ngikat diri dalam pernikahan. Itu yang ditakutkan Joshua Harris. Karena melihat apa yang ada, apa yang ia saksikan di kehidupan kekristenan yang ia jalan. Hanya dekat, tetapi nggak menimbulkan komitmen. Itu yang menjadi pengamatan Joshua Harris.
Kedua, berkencan itu cenderung melompati tahap persahabatan dalam sebuah relasi. Langsung main cinta-cintaan, nggak berusaha untuk memahami dulu, mengenal dulu orang tuanya seperti apa. Setidaknya sifat-sifat dasar, karakter dasar kenal dulu dalam persahabatan, baru melangkah. Berkencan banyak kali melompati tahap persahabatan berbeda jenis kelamin, lawan jenis, langsung pengen pacaran. Ketiga, berkencan seringkali membuat kita mengartikan sentuhan fisik sebagai cinta. Ya, ini banyak kali terjadi, tentu yang kita yang pernah muda juga tahu benar hal-hal ini. Tipu daya iblis termasuk. Isu ini termasuk tipu daya iblis bagaimana seseorang begitu rasa dicintai hanya karena dielus, hanya karena digandeng tangan. Padahal siapa yang tahu hati pacar kita? Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus tolong anak-anak kita, junior kita. Ini ditakutkan. Ini yang dimengerti hasil pengamatan dari Joshua Harris. Keempat, berkencan seringkali mengisolasi sepasang kekasih dari relasi-relasi lainnya. Dunia seperti milik berdua, ngapain lagi jalin persahabatan dengan orang lain? Ini yang dilihat oleh Joshua Harris. Berkencan dalam banyak kasus mengalihkan perhatian pemuda-pemudi dari tanggung jawab utama mereka mempersiapkan masa depan. Seperti nggak bisa melihat, ya mungkin karena terlalu banyak orang-orang di sekitarnya, pemuda-pemudi di sekitarnya yang berpacaran dan sibuk, tenggelam dalam kesibukan berpacaran, sehingga yang lain terbengkalai. Tanggung jawabnya, sekolah, kuliah, terbengkalai, nggak maksimal karena sibuk memikirkan, memanjakan pasangannya. Tetapi kan nggak semua seperti itu. Ada pacaran-pacaran malah justru memberi semangat dalam kuliah, dalam kerja. Sekali lagi yang dilihat oleh Joshua Harris adalah semua keburukan dari hubungan yang dinamakan kencan atau pacaran. Keenam, berkencan dapat mengakibatkan ketidakpuasan terhadap karunia selibat. Karena pernah pacaran, orang-orang yang sesungguhnya punya atau diberi karunia nggak menikah, itu ngerasa nggak puas. Karena dulu pernah pacaran, merasa intim dengan seseorang. Ternyata panggilan Tuhan atas hidupnya adalah karunia untuk tidak menikah, selibat. Itu akan menimbulkan terus ketidakpuasan di dalam hatinya. Ini kembali apa yang menjadi pengamatan dan elaborasi dari Joshua Harris. Terakhir ketujuh, berkencan menciptakan lingkungan palsu dalam mengevaluasi karakter sesama. Ya, tentu kita tahu bersama dalam berpacaran segala sesuatu tampak indah. Udah menjadi pengalaman yang akan dan sudah kita saksikan. Dua orang berpacaran,
itu segala sesuatu terlihat indah. Padahal sudah diberi masukan. Pacarmu seperti ini loh. Karakternya seperti ini loh. Tetap pacarnya tersebut paling baik. Inilah hal-hal negatif yang dilihat oleh Joshua Harris yang membuat Joshua Harris menyimpulkan jangan lagi pacaran. Padahal analisa buku kita ini, semua masalah ini sesungguhnya diciptakan oleh kita manusia berdosa dan cara kita berpacaran. Hal-hal negatif tersebut yang sudah Joshua Harris daftarkan itu terjadi karena ketidakdewasaan, karena keegoisan, karena kurangnya bergantungnya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu, lebih tepat respons kita terhadap bukunya Joshua Harris adalah memang ada orang-orang yang jangan dulu pacaran. Perlu persiapkan diri, dewasakan diri supaya bisa masuk ke pacaran yang sehat. Itulah guna dari sesi-sesi kita di sepanjang beberapa minggu ini. Puji Tuhan, di setiap hari Jumat. Di setiap hari Jumat pagi, hal-hal inilah yang kita mau sama-sama pelajari. Kita yang kurang tahu bisa lebih banyak tahu. Kita yang terbeban kepada junior, senior, junior, anak-anak, kita bisa bantu mereka. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Bagian akhir di pagi hari ini, kita mau melihat apa yang Kencan sajikan. Apa yang Kencan atau pacaran sediakan bagi pemuda-pemudi Kristen. Pertama, Kencan itu memberi pemuda-pemudi kesempatan untuk belajar tentang diri mereka sendiri, tentang sesama, dan tentang relasi di dalam konteks atau kondisi yang relatif aman. Karena itulah tentu Kencan harus berada di dalam komunitas yang mempedulikan mereka. Yang dengan kasih mengarahkan mereka, menegur mereka, menasehati mereka. Dia bukan lingkungan yang, komunitas yang bisanya hanya beri peraturan. Enggak. Dia tarik ulur, saat keras ada, saat lembut ada momen-momen di mana peraturan dibuat kaku, ada momen-momen peraturan dibuat longgar. Keseimbangan itu yang terus dijaga oleh sebuah komunitas, oleh sebuah keluarga. Itulah konteks yang aman. Dalam konteks yang aman, kondisi yang aman ini, pemuda-pemudi bisa belajar satu sama lain, menajamkan, seperti pisau menajamkan pisau, besi menajamkan besi. Kedua, berpacaran menyediakan sebuah konteks, kondisi, sebuah wadah untuk pemuda-pemudi menjadi lebih dewasa. Karena bisa belajar dari pengalaman, bisa menyadari kelemahan-kelemahan diri. Ada yang kelemahannya terlalu pelit, bisa belajar dari berpacaran. Sehingga saat nikah, nggak pelit terus. Ada yang impulsif, terlalu mudah marah. Bisa belajar dari pacaran. Apalagi pacarnya sangat lembut. Dikerasin dikit aja, begitu luka hatinya. Maka yang tadi mudah marah, belajar untuk
menjadi pribadi yang lebih baik. Melatih kemampuan jalin hubungan. Karena berpacaran itu merupakan hubungan yang intens, dua sejoli, dan itu memaksa kita yang terlibat untuk berlatih saling mengerti satu sama lain. Tentu yang paling mudah saat kita sudah masuk dalam pernikahan itu akan lebih intens. Nah, dalam pacaran latihannya. Puji Tuhan. Keempat, berpacaran dapat menjadi sarana ilahi bertemu dengan mentor rohani. Penulis buku kita ini yang kita jadikan acuan melihat kasus-kasus di mana pemuda menemukan istri yang bukan pacarnya. Jadi saat pacaran ternyata bukan jodoh. Tetapi pacar inilah yang menjadi mentor. Pacar inilah yang mendewasakan rohani si pemuda. Sehingga saat pemuda masuk dalam rumah tangga dengan wanita lain, karena ternyata dalam pacaran nggak jodoh, nggak bisa lanjut ke dalam pernikahan, si pemuda seperti sudah disiapkan oleh si pemudi yang jadi mentornya. Bahkan dalam, sekali lagi, kasus yang ditemui oleh si penulis buku, pacar bisa menjadi alat Tuhan memulihkan trauma. Dulunya mungkin ketemu pacar yang begitu jahat, Tuhan pertemukan lebih dulu dengan pacar berikutnya yang jadi alat Tuhan memulihkan, dan kita bilang aja pacar ketiga yang menjadi istri. Itu contoh-contoh yang didapati oleh si penulis buku. Kelima, berkencan sebuah hubungan. Dan di dalam hubungan tersebut ada nilai dan manfaat unik yang nggak didapati ketika kita sudah menikah. Pemuda-pemudi belajar mencintai dengan tulus. Belajar mencintai di luar hubungan seks. Pemuda-pemudi bisa disadarkan bahwa kasih sayang nggak hanya tentang sentuhan fisik, kasih sayang nggak hanya tentang hubungan seks. Belajar mencintai tanpa hubungan seks itu bisa terjadi di dalam sebuah hubungan pacaran. Keenam, berpacaran memberi pemuda-pemudi kesempatan untuk belajar memahami sesama lawan jenis. Contohnya pria yang terbiasa mengedepankan logika itu bisa belajar perasaan dari pacarnya. Seorang wanita yang banyak kali terbiasa mengedepankan perasaannya daripada logikanya. Demikian sebaliknya tentu. Wanita jangan terus baper, jangan terus dikuasai oleh perasaan, bisa belajar dari pacarnya. Seorang pria yang bisa mengedepankan logika. Nggak harus semua dibawa kepada perasaan. Nggak harus selalu baper. Bisa melihat berbagai isu dengan tek logika. Urutan-urutannya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Gimana solusinya? Hal ini, hal ini, hal ini. Itu kan pakai logika itu.
baper, mencampur adukan semua. Seperti benang kusut. Bisa belajar ke pria. Demikian. Pria dan wanita bisa saling belajar di dalam hubungan pacaran. Terakhir di pagi hari ini, puji Tuhan, berkencan itu menyediakan kondisi untuk belajar penguasaan seksual dan penundaan kepuasan-kepuasan lainnya. Ya, mau nggak mau kita kembali ke awal tadi. Semua ini bisa terjadi saat orang-orang yang berpacaran sudah mencapai kedewasaan rohani yang cukup, tentu bukan untuk sempurna dulu. Nggak bisa sempurna, akan tetap jatuh bangun dalam dosa. Tapi mencapai tingkat kedewasaan yang cukup, sehingga hubungan pacaran tuh nggak saling menyakitkan, nggak saling menyakiti, nggak saling menghancurkan. Bisa saling melengkapi, saling belajar, saling membangun, saling memulihkan. Sekali lagi awalnya sama-sama kita berjuang, biarlah anak-anak kita, junior kita persiapkan sedemikian rupa sehingga mereka bisa masuk dalam sebuah hubungan pacaran yang di dalamnya mereka bahkan tambah tumbuh dewasa. Saat-saat di mana orang tua ternyata, wah udah gak bisa saya untuk mengontrol. Ternyata sudah sampai tahap ini aja nih, peran kami sebagai orang tua. Membantu anak-anak kami bertumbuh dewasa secara rohani. Kita sangat beruntung, berbahagia saat mereka masuk ke dalam pacaran yang terus menumbuhkan dewasa rohani mereka sehingga saat masuk rumah tangga mereka matang sebagai suami ataupun istri. Kiranya pembelajaran kita di pagi hari ini melengkapi kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih dan lebih lagi. Kita pun sebagai pemuda-pemudi siap, kita yang senior, para pimpinan orang tua juga lebih lagi siap menyikapi yang namanya kencan atau pacaran. Dihubungkan kembali dengan isu teologis kita nggak akan membiarkan kematian Kristus, salib Kristus, darah Kristus itu menjadi hal yang berada di bawah aturan-aturan manusia. Metode-metode gampang manusia. Tadi ya contohnya homeschooling aja. Itu kan metode gampang manusia, instan manusia. Karena takut dengan sekolah umum, takut dengan pergaulan dunia, homeschooling aja atau masukin aja asrama. Asrama Kristen, masukin aja ke sana. Itu kan cara gampang didik anak. Orang tua nggak mau tanggung jawab itu intinya. Lemparkan tanggung jawab kepada pemimpin asrama. Tuhan Yesus tolong kita sama-sama. Tuhan Yesus tolong kita. Kita nggak mampu untuk jalani isu-isu semacam ini. Saya pribadi merasa, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Apalagi kami sudah membesarkan anak-anak kami sampai umur belasan. Bahkan Jefta sudah 20 tahun lebih. Kami sadar banget. Wow, seimbangkan konservatif, liberal, seimbangkan kaku, longgar, keras, lembut. Itu PR banget. PR banget. PR banget.
Kita yang terus belajar, kita mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mau berbagi supaya sesedikit mungkin penyesalan-penyesalan di kemudian hari. Keseimbangan tadi harus benar-benar kita jaga. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Benar banget ya yang diungkapin Bung Semi tadi. Kita sebagai orang tua, sebagai senior harus benar-benar menjaga keseimbangan. Kami juga dalam cara mendidik anak yang sudah masuk di tahap dewasa, kami tarik ulur gitu loh. Ada yang perlu saat-saat itu kami kerasin, ada yang kami bisa longgarin. Biarlah kita sebagai orang tua terus sebagai senior boleh menjaga keseimbangan itu, jangan terlalu kaku dan jangan terlalu bebas juga. Puji Tuhan, firman Tuhan itu biarlah boleh memberkati kita semua, biar kita boleh terus menjadi berkat dan berdampak buat junior-junior kita, buat anak-anak kita. Kita akan tutup. Oh, ada Niar. Selamat pagi Niar, walaupun baru bergabung, biar boleh nanti mendengarkan rekaman kita ya Niar ya. Niar boleh tutup dalam doa. Iya, Kak. Iya, maaf baru bergabung. Eh, Nggak ya, apa-apa, Niar. ya boleh, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih ya Bapak untuk segala berkat penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau dalam segala sesuatu ya Tuhan, bahwa Engkau telah merancangkan, mengajarkan kami banyak hal ya Tuhan Yesus melalui cara-caramu sendiri ya Tuhan Yesus. Termasuk ya Tuhan, bagaimana Engkau eh, mengajarkan pada kami untuk mengenal diri kami sendiri, untuk Benar. bagaimana kami berhubungan dengan orang lain, bahkan kami boleh menuju kepada pernikahan kudus, bahkan bagaimana kami melihat ya Tuhan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan Yesus, dengan cara-cara-Mu sendiri ya Tuhan, termasuk dengan cara bagaimana seseorang mulai hubungan dengan orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar ya Tuhan sebagai senior, sebagai orang tua ya Bapak, untuk tidak ya Tuhan Yesus terlalu kaku, terlalu straight ya Tuhan Yesus dalam melihat segala sesuatu ya Bapa. Tapi kami mau terus menjadi teladan ya Tuhan Yesus. Kami mau terus mengerti rencana-rencanamu Tuhan. Kami mau terus berserah dalam segala cara-caramu ya Bapa. Ajarkan para pemuda-pemudi ya Bapa, bagi kami semua ya Tuhan Yesus, untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh belajar ya Bapa, bahkan dalam saat kami lajang ya Tuhan Yesus. Kami boleh terus memperbaiki diri kami ya Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus terus Tuhan menyempurnakan satu sama lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan dalam segala topik pelajaran yang Bung Semi berikan ya Tuhan. Apapun bentuknya itu kami mau terus belajar ya Bapa. Biar Bung Semi jadi alat ya Tuhan Yesus. Biar Bung Semi boleh mengerti mana yang menjadi kehendak-Mu untuk beliau boleh sampaikan ya Bapa. Menambah-nambahkan Tuhan Yesus hikmat, menambah-nambahkan Tuhan Yesus kekuatan Tuhan Yesus untuk boleh melayani Engkau dengan sungguh lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, memberkati juga keluarganya, Kak Rini dan semua jemaat yang ada ya Tuhan Yesus. Engkau yang terus ya Tuhan Yesus membentuk kami di tahun yang baru, kami boleh ya Tuhan Yesus semakin hari semakin berubah ya Bapa dalam pembaharuan akal budi kami. Kami boleh seturus dengan kehendak-Mu Tuhan, menjadi serupa ya Bapa, dan kami boleh berbuah, kami boleh menjadi berkat ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menerima berkat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Apa yang kami dengar ya Tuhan Yesus boleh meneguhkan, boleh didengar oleh sesama kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, inilah yang menjadi doa sembahyang kami pada hari ini. Kami tutup Bible study kami dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.